Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami daripada kelompok 2 ingin mengulik tentang penjelasan pengenalan mesoderm intermediate dan pembentukan sistem ekresi. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Tutuliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing kami semua untuk dapat menyelesaikan tugas PPT ini dalam bentuk video. Semoga penjelasan yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami sebagai pemberi materi. Semoga harapan kami daripada penjelasan yang telah kami sampaikan semoga mudah dipahami buat teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Tutuliana MPD telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk dapat menyelesaikan. Baik, untuk materi yang pertama ialah tentang pengenalan mesoderm intermediate, di mana mesoderm intermediate memainkan peran penting dalam pembentukan struktur urogenital yang mencangkup sistem sekresi seperti ginjal dan saluran kemih, serta sistem genital seperti gonad dan saluran reproduksi. Baik, untuk materi yang kedua, pembentukan sistem ekresi. Sistem ekresi pada manusia yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra berkembang melalui beberapa tahap penting. Proses ini dimulai dengan pembentukan ginjal yang melalui 3 tahap perkembangan. Yang pertama tahap pronefros, yang kedua tahap mesonefros, dan yang ketiga tahap metanefros. Dijelaskan di sini, tahap pronefros adalah di mana ginjal primitif yang pertama kali terbentuk selama perkembangan embrio tetapi tidak berfungsi sebagai ginjal definitif pada manusia. Pronefros muncul pada minggu ke-4 perkembangan dan terdiri dari beberapa nefron rudimenter yang tidak berfungsi di daerah cervical embrio. Sedangkan pada tahap mesonefros, yaitu berkembang setelah pronefros dan berfungsi sebagai ginjal sementara pada embrio manusia selama trimester pertama masa kehamilan. Jadi seperti yang ada pada gambar di sampingnya teman-teman semua. Jadi keduanya tuh pada tahap-tahap yang sangat berbeda, tapi keduanya tuh saling ketergantungan satu sama lain. Nah, kemudian tahap yang terakhir ialah tahap metanefros, di mana tahap ginjal definitif yang berkembang dari 2 komponen utama, yaitu tunas uretik dan mesenki metanefrik. Metanefros mulai berkembang pada minggu ke-5 dan mulai berfungsi sebagai ginjal permanen pada minggu ke-9 masa kehamilan. Baik, untuk yang selanjutnya ialah pembentukan sistem genital, di mana sistem genital manusia yang mencangkup gonad, testis pada pria, dan ovarium pada wanita, serta saluran genital seperti vas deferens, uretrus, dan tuba fallopi, juga berkembang dari mesoderm intermediate. Diferensiasi sistem genital dipengaruhi oleh kromosom seks, yaitu XX pada wanita dan XY pada pria, serta faktor-faktor hormon. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi tentang kelainan ginjal dan sistem ekresi. Yang pertama di sini ada agnesis renal, di mana agnesis renal ini adalah kondisi di mana satu atau kedua ginjal gagal terbentuk. Agnesis ginjal bilateral atau disebut dengan BRAS adalah kondisi fatal di mana janin tidak memiliki ginjal sama sekali. Ini seringkali disebabkan oleh kegagalan interaksi antara tunas uretik dan mesenki metanefrik. Nah, di sini ada gambarnya tentang renal agnesis atau bisa kita katakan agnesis renal ya teman-teman. Bisa kita lihat pada kedua gambar di sini menunjukkan yang salah satu gambarnya itu terbentuknya satu ginjal dan yang satu lagi tidak terbentuk, dan gambar yang kedua pada bilateral renal agnesis ini kedua ginjalnya itu gagal terbentuk seperti penjelasan yang telah disampaikan tadi. Jadi ini adalah bentuk daripada renal agnesis.
Yang kedua di sini ialah displasia renal, atau kondisi ini terjadi ketika ginjal terbentuk tetapi tidak berkembang secara normal, yang mana mengakibatkan ginjal yang kurang berkembang dengan jaringan parut dan fungsi yang terbatas. Baik, untuk yang ketiga ialah kistosis ginjal atau disebut dengan polycystic kidney disease, yaitu penyakit ini ditandai oleh pembentukan kista di dalam ginjal yang mana mengganggu fungsi ginjal. Ini dapat disebabkan oleh mutasi gen yang memengaruhi sinyal yang mengatur perkembangan nefron dan saluran pengumpul. Baik, di sini ada contoh gambarnya, yaitu gambar ginjal yang normal pada manusia serta ginjal yang sudah terkena penyakit kista yang kemudian berubah menjadi polikistik seperti penjelasan di belakang tadi. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kelainan genital pada pria dan wanita. Di sini saya akan menjelaskan kelainan genital pada pria terlebih dahulu. Di sini ada satu contoh, yaitu disfusi ereksi, di mana kesulitan mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Baik, yang kedua kelainan genital pada pria, yaitu yang kedua kelainan bentuk penis seperti hispospadia atau uretranya itu tidak berada di ujung penis, atau kita sebut dengan penyakit Peyronie, atau kata lainnya ialah penis yang bengkok. Di sini ada contoh gambarnya teman-teman. Yang gambar di atas contoh gambar penis yang normal, yang B juga ada hispospadia, dan yang ketiga ada epispopadia. Di bawahnya juga ada contoh gambar, yang mana gambar yang menunjukkan kelainan bentuk penis atau yang disebut dengan penyakit Peyronie atau penyakit penis bengkok. Berikutnya yang ketiga ialah kanker penis atau pertumbuhan sel abnormal pada penis. Dan yang terakhir, penyakit menular seksual seperti gonorrhea, chlamydia, herpes genital, dan HIV atau penyakit AIDS. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelainan genital pada wanita. Yang pertama, kelainan pada vagina, seperti vagina yang terlalu sempit atau yang terlalu longgar. Dan yang kedua, kista ovarium atau kantung yang berisi cairan ovarium. Di sini ada gambar ya teman-teman semua, gambar tentang contoh ovarium yang sehat atau ovarium yang sudah terkena kista, atau kita sebut dengan kista pada ovarium. Sini bisa kita perhatikan dengan jelas gambarnya. Baik, untuk kelainan yang ketiga ialah endometriosis, yaitu jaringan yang melapisi rahim tumbuh di luar rahim. Di sini ada contoh gambarnya ya teman-teman, kita bisa melihatnya, yaitu gambar yang jaringan yang melapisi yang tumbuh di luar rahim. Baik, untuk selanjutnya ialah kanker serviks atau pertumbuhan sel abnormal pada serviks. Dan yang terakhir ialah penyakit menular seksual, sama seperti pada pria pada umumnya, seperti yang dijelaskan pada pria tadi ialah mengalami penyakit HIV dan sebagainya. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan tadi ialah diferensiasi mesoderm intermediat dalam proses pembentukan sistem ekresi dan sistem genital manusia adalah proses yang sangat kompleks dan terkoordinasi. Dari pembentukan ginjal melalui masa pronefros, masa mesonefros, dan masa metanefros, hingga perkembangan gonad yang dipengaruhi oleh gen SRY. Setiap tahap perkembangan ini dikendalikan oleh interaksi antara berbagai faktor genetik dan molekuler. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan berbagai kelainan yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup individu.